Mengapa kita dapat mengatakan bahwa semua orang telah memiliki hidup di zaman akhir? Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku, pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Kami bersyukur kita dapat berjumpa kembali melalui pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran hari Kamis 30 Desember dengan judul Zaman Akhir Ini. Bersama saya Pendeta Rista Karo-Karo di dalam belajar Sekolah Sahabat di program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat yang berlimpah Tuhan selalu berikan dalam hidup kami, melalui napas kehidupan yang Tuhan izinkan bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya pelajaran ini menuntun iman kami untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita menyajikan ayat-ayat penting agar kita membacanya, agar kita lebih memahami pelajaran kita dalam satu hari ini. Bacalah Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 9 ayat 26 sampai 28, Ibrani 10 ayat 25. Demikian juga Ibrani 10 ayat 36 sampai 38 dan Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Pertanyaan adalah, poin apakah yang ditekankan Paulus di sini, khususnya tentang waktu? Ada elemen yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasul yang menambahkan urgensi pada nasihatnya pada pembaca sedang hidup pada zaman akhir. Ibrani 1 ayat 2. Dan janji-janji itu akan segera digenapi. Menarik seperti yang akan kita lihat bahwa di seluruh dokumen Paulus membandingkan pendengarnya dengan generasi di gurun yang berdiri tepat di depan perbatasan Kanaan, siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia mengingatkan mereka, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Dan kemudian dia mendorong mereka, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dari binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nasihat terakhir ini mengingatkan para pembaca dan kita semuanya tentang bahaya yang dialami umat Tuhan secara historis tepat sebelum penggenapan janji-janji Tuhan. Kitab Bilangan berbicara tentang hal ini. Catatan Alkitabiah mengatakan bahwa 2 kali, tepat sebelum memasuki tanah perjanjian, Israel menderita kekalahan penting. Pertama kali dicatat dalam Bilangan 13 dan 14, menceritakan kepada kita tentang keraguan yang beberapa pemimpin sebarkan ke seluruh jemaat dan menyebabkan kegagalan iman Israel. Hasilnya, jemaat memutuskan untuk mengangkat pemimpin baru dan kembali ke Mesir, tepat pada saat mereka hendak memasuki Kanaan. Kedua, orang Israel terjerat dengan sensualitas dan penyembahan palsu di Baal Peor. Kita boleh baca Bilangan 24 dan 25. Ketika Bileam tidak dapat mengutuk orang Israel, iblis menggunakan godaan seksual untuk memimpin Israel dalam penyembahan palsu dan dosa, dan untuk membawa ketidaksenangan Tuhan atas mereka. Rasul itu memperingatkan para pembaca kitab Ibrani terhadap kedua bahaya tersebut. Pertama, dia menasihati mereka untuk berpegang teguh pada pengakuan iman mereka dan untuk mengarahkan pandangan mereka pada Yesus. Kedua, dia menasihati mereka terhadap amoralitas dan ketamakan. Akhirnya, dia menasihati mereka untuk mengamati dan mematuhi pemimpin mereka. Saudaraku, ada pertimbangan pemahaman kita tentang keadaan orang mati
Dan begitu kita menutup mata dalam kematian, hal berikutnya yang kita tahu adalah kedatangan kedua. Mengapa kita dapat mengatakan bahwa semua orang telah memiliki hidup di zaman akhir? Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini menuntun iman kita untuk lebih setia kepada Tuhan saja. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran hari Kamis. Semoga pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Pendeta Resta Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.